Shalom untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya atas nama Aplonia Tuntunakolo dengan NPM 1217069. Saya mahasiswa Universitas Timur dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis semester 7. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh equilibrium kuota impor. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui pengertian dari kuota impor. Kuota impor adalah kebijakan impor dengan membatasi kuantitas impor produksi selama jangka waktu tertentu. Pemerintah memperlukannya untuk melindungi industri dalam negeri yang rendah terhadap tekanan produk impor. Kuota impor adalah salah satu kebijakan hambatan perdagangan non-tarif selain subsidi dan embargo. Nah, tujuan kuota impor yang pertama, pemerintah melindungi industri dalam negeri dengan membatasi kuota impor. Produsen di negara mitra mungkin menerapkan praktik perdagangan yang tidak adil. Yang kedua, untuk mencegahnya, pemerintah dapat menerapkan hambatan perdagangan. Salah satu opsinya dengan menerapkan kuota impor. Yang berikut, perbedaan antara kuota impor dan tarif impor. Kuota berbeda dengan tarif impor. Kuota pemerintah membatasi kuantitas produk, sedangkan tarif impor adalah pungutan atas harga produk impor. Kuota impor hanya mempengaruhi kuantitas dan tidak menaikkan harga produk impor, sedangkan tarif impor menaikkan harga produk impor. Sebelumnya, di bawah kuota impor, pemerintah membatasi kuantitas impor. Pemerintah biasanya menunjukkan beberapa importir untuk mengaparkan barang dari luar negeri. Pemerintah kemudian memberikan batas berapa banyak yang dapat diimpor dari luar negeri. Katakanlah, sebelum kuota berlaku, importir mengampalkan sebanyak 0,8 ton. Karena pemerintah tinggi, maka dari luar negeri kemudian menaikkan kualitas impor menjadi 18,2 ton. Tinggi impor meningkatkan pasokan di pasar domestik. Mereka posisi luar negeri terancam oleh produksi impor. Produsen domestik menekankan pemerintah untuk memperlakukan kuota impor. Katakanlah pemerintah setuju. Pemerintah kemudian menerbitkan kebijakan kuota dan membatas impor harga 9,4 ton. Memang dengan kuota baru pemerintah melindungi produsen domestik. Tetapi di sini itu juga muncul masalah lain. Pasokan dalam negeri berkurang. Dalam kasus di atas,
kekurangan mencapai 1,4 ton atau 10,8 ton kurang 9,4 ton. Dalam mikroekonomi, istilah lain dari kekurangan atau shortage adalah akses pemerintah, sebuah kondisi di mana pemerintah melebihi pasokan. Sesuai dengan hukum pemerintah dan penawaran, turunnya pasokan mendorong harga barang di pasar domestik naik, tentu saja merugikan konsumen. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kurva pengaruh equilibrium kuota impor, mencoba menjelaskan dari kurva di bawah ini. Sebelum kuota berlaku, pasokan domestika berada pada Q1 atau 18,2 ton. Setelah kebijakan kuota berlaku, pasokan kebijakan berkurang menjadi Q2 atau 14,86 ton karena kuantitas impor lebih sedikit. Sebagai hasilnya kurva penawaran bergeser ke kiri, mengasumsikan permintaan konstan. Pasukan harga naik dari P1 10,8 ke P2 14,14. Sebaliknya, hasilnya konsumen domestik harus membayar harga yang lebih tinggi dari Q1 sama dengan 18,2 minus Q2 sama dengan 14,86. Harga pasar seharusnya akan kembali turun ke tingkat sebelumnya, mengasumsikan permintaan tidak berkurang. Jenis kuota impor. Kuota impor dapat mengambil beberapa variasi permintaan, mungkin menerapkan kuota tetap. Dalam hal ini, pemerintah membatasi jumlah maksimum yang diimpor. Dalam kurva permintaan dapat membatasi impor hanya sebanyak 9,4 ton. Pemerintah juga dapat menerapkan kuota berbasis tarif tambah atau tarif rate out. Permintaan masih mengizinkan impor melebihi kuota tapi harus membayar biaya impor yang tinggi untuk setiap tambahan kuantitas. Misalnya, kuota impor adalah sebanyak 9,4 ton dan importir membayar biaya sebesar 3,34%. Mereka dapat mengimpor lebih dari 9,4 ton tapi harus membayar bea masuk sebesar 7,5%. Tarif rate kuota adalah kombinasi dari kuota impor dan tarif. Sekian dan terima kasih.